Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatah Abdillah Putra Majid dengan NIM L1B023138, mahasiswa program studi aquaculture, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Jenderal Sudirman. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan pengalaman magang saya di perusahaan Marugen Amochi Gyogyobu, sebuah perusahaan keluarga yang bergerak di bidang perikanan, khususnya budidaya kerang hotate, dan berlokasi di Otoshibe, Yakumocho, Futamigun, Hokkaido, Jepang. Komoditas utama yang dibudidayakan oleh perusahaan Marugen Amochi Gyogyobu adalah kerang hotate menggunakan metode mimizuri, yaitu metode budidaya dengan menggantungkan kerang pada tali setelah bagian telinga cangkangnya dilubangi. Proses budidaya kerang hotate di Marugen Amochi Gyogyobu terdiri atas beberapa tahapan utama. Tahapan yang pertama adalah pengambilan kerang kecil atau cigai dari laut menggunakan kapal. Cigai di dalam marukago diangkat kemudian dibawa ke pelabuhan. Kemudian tahap kedua adalah penyortiran menggunakan mesin sortir. Pada tahap ini, kerang hotate dipisahkan berdasarkan ukuran dan kondisi fisiknya, sehingga hanya kerang yang layak yang akan diproses di tahap selanjutnya. Tahap ketiga yaitu penampungan sementara di kolam. Tujuannya adalah untuk menjaga kerang agar tetap hidup dan mengurangi stres setelah pengangkatan dari laut. Tahap keempat adalah proses anake. Proses anake adalah proses pelubangan pada bagian telinga cangkang menggunakan mesin khusus. Lubang ini nantinya digunakan sebagai tempat memasukkan pin pengait. Tahapan kelima adalah toshi, yaitu pemasangan kerang satu persatu pada tali budidaya menggunakan pin sehingga tersusun rapi dan tidak mudah lepas. Tahap terakhir adalah sageru, yaitu menggantung kembali tali budidaya yang telah berisi kerang ke lokasi budidaya di laut pada kedalaman yang telah ditentukan. Selama kegiatan magang, saya terlibat secara langsung pada proses toshi, atau mengaitkan kerang ke pin yang sudah terpasang pada tali. Setelah proses mimizuri selesai, saya terlibat dalam proses mencuci marukago dan zabutong yang telah digunakan, kemudian memperbaiki zabutong-zabutong yang rusak, kemudian melepaskan pin pada tali yang telah digunakan, dan menggantinya dengan pin yang baru agar dapat digunakan kembali di tahun depan. Teknologi utama yang digunakan di perusahaan Marugen Amochi Gyogyobu antara lain adalah mesin sortir dan mesin anake. Mesin sortir berfungsi untuk mempercepat proses pemisahan kerang berdasarkan ukuran sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat dan lebih seragam. Kemudian mesin anake digunakan untuk membuat lubang pada telinga cangkang secara presisi sehingga resiko kerusakan dapat diminimalkan. Selain itu, penggunaan truk dan kapal yang dilengkapi dengan kren dapat membantu dalam proses pemindahan kerang dari satu tempat ke tempat lainnya. Penerapan teknologi tersebut membuat proses produksi menjadi lebih efisien, kualitas hasil budidaya lebih seragam, dan produktivitas perusahaan dapat meningkat. Selama magang, saya mempelajari bahwa perusahaan sangat menerapkan standar operasional prosedur atau SOP pada setiap tahapan budidaya. Seluruh pekerja memiliki tugas yang jelas dan setiap proses dilakukan secara berurutan sesuai dengan prosedur. Ketelitian menjadi faktor utama karena kesalahan kecil seperti posisi pelubangan yang tidak tepat dapat menyebabkan kerusakan pada kerang. Kedisiplinan waktu juga menjadi budidaya kerja yang sangat dijunjung tinggi. Seluruh pekerja datang tepat waktu, bekerja secara efisien, dan mampu menyelesaikan tugas harian sesuai dengan jadwal. Dalam aspek keselamatan dan kesehatan kerja atau K3,
pekerja menggunakan perlengkapan kerja yang sesuai, seperti menggunakan kapak, menggunakan sarung tangan, menggunakan sarung lengan, dan menggunakan sepatu boot. Pekerja juga berhati-hati dalam mengoperasikan mesin, serta selalu mempertimbangkan kondisi cuaca sebelum melakukan pekerjaan di laut. Budaya kerja Jepang yang paling saya rasakan adalah kedisiplinan yang sangat tinggi, tanggung jawab, kerja sama tim, serta selalu menjaga kebersihan area kerja. Berdasarkan pengalaman magang saya, terdapat beberapa praktik yang baik untuk diterapkan di Indonesia. Yang pertama adalah penerapan SOP yang konsisten pada setiap tahapan budidaya. Yang kedua, pemanfaatan teknologi sederhana yang dapat meningkatkan efisiensi kerja. Dan yang ketiga adalah penerapan budaya disiplin, ketelitian, dan kerjasama tim. Demikian pengalaman magang yang dapat saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.